Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 6 April 2023, berjudul Menderita dengan Bersukacita Saat Berjalan dengan Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam Kolose 1 ayat 10 dan 11. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, menderita dengan bersukacita saat berjalan dengan Tuhan, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa bersukacita melewati kesukaran sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, alasan kita harus siap menderita dengan bersukacita saat berjalan dengan Tuhan karena saat belas kasihan yang berharga sedang mau ditutup. Makanya, kita perlu memastikan diri untuk kehidupan kekal. Marilah kita bangun, peperangan sedang berkecamuk, kebenaran dan kepalsuan sedang mendekati pertarungan terakhir. Marilah kita berbaris dan berjalan di bawah panji-panji Raja Immanuel yang berlumuran darah itu, dan berjuang mempertahankan iman dan memenangkan penghormatan. Karena kebenaran akan menang, dan kita akan lebih daripada pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Saat belas kasihan yang berharga sedang mau ditutup, marilah kita memastikan diri untuk kehidupan kekal, agar kita memuliakan Bapa kita yang di surga dan menjadi sarana penyelamatan jiwa-jiwa yang telah ditebus Kristus. Kedua, alasan kita harus siap menderita dengan bersukacita saat berjalan dengan Tuhan, karena jika kita tidak berjalan dalam terang yang menyinari kita itu, atau meniru ketekunan dan kesetiaan dalam membesarkan terang, maka kita tak dapat diterima atau dihormati Allah. Kita tak dapat diterima atau dihormati Allah dengan memberikan pelayanan yang sama, atau melakukan pekerjaan yang sama dengan nenek moyang kita. Supaya diterima dan diberkati Allah seperti mereka, kita harus meniru ketekunan dan kesetiaan mereka, yaitu membesarkan terang kita seperti yang mereka lakukan, dan melakukan apa yang mereka akan lakukan sekiranya mereka hidup sekarang ini. Kita harus berjalan dalam terang yang menyinari kita, kalau tidak, terang itu akan memudar. Ketiga, alasan kita harus siap menderita dengan bersukacita saat berjalan dengan Tuhan, karena setan sedang menancapkan panji-panjinya dalam keluarga orang-orang yang mengaku pilihan Allah, dan kita harus sanggup memahami perbedaan antara panji-panji musuh dan panji-panji Kristus yang berlumuran darah. Saya melihat setan menancapkan panji-panjinya dalam keluarga mereka yang mengaku pilihan Allah. Akan tetapi, mereka yang berjalan di dalam terang seharusnya sanggup memahami perbedaan antara panji-panji musuh yang berwarna hitam dengan panji-panji Kristus yang berlumuran darah. Keempat, alasan kita harus siap menderita dengan bersukacita saat berjalan dengan Tuhan, karena kendala yang menghalangi kemajuan kita tidak akan pernah lenyap di hadapan seorang yang berhenti berjalan karena mempunyai roh keraguan-raguan. Sering kehidupan Kristen terjaring bahaya, dan nampaknya sukar melakukan tugas. Imajinasi menggambarkan kehancuran di depan dan perhambaan serta kematian di belakang. Namun Allah berbicara dengan jelas, majulah. Kita harus mengikuti perintah ini, sekalipun pandangan mata kita tidak dapat menerobos kegelapan, dan kita merasakan gelombang dingin di sekitar kaki kita. Kendala yang menghalangi kemajuan kita tidak akan pernah lenyap di hadapan seorang yang berhenti berjalan karena mempunyai roh keraguan-raguan. Marilah kita menunggu sampai penghalang-penghalang itu dipindahkan agar kita dapat melihat jalan kita dengan jelas. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.